Halo, saya adalah seorang pencerita. Hari ini, saya punya sebuah kisah tentang seorang wanita yang memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan kepada suami dan selingkuhannya. Sebuah kisah pembalasan dendam yang begitu setimpal, hingga Anda akan dibuat tercengang. Jika orang yang paling Anda percaya mengambil uang Anda untuk berlibur mewah dengan orang lain, bisakah Anda memaafkannya? Suara kunci pintu yang dibuka terdengar, tetapi cangkir kopi di tangan saya tetap tak bergeming. Saya hanya menunggu dalam diam, menanti saat di mana Baskara, suami saya, dan gadis selingkuhan di pelukannya akan jatuh dari surga ke neraka yang paling pedih. Baru 3 hari yang lalu saya melihat dengan mata kepala sendiri gambar mereka berdua berpelukan saat naik pesawat ke Bali. Di media sosial, ada foto mesra mereka dengan keterangan norak yang berbunyi, "Sisa hidupku adalah milikmu." Sementara itu, saya, istri sahnya dan nyonya rumah ini, diperlakukan seolah-olah tak kasat mata. Dan sekarang, pasangan tak tahu malu itu baru saja kembali dari bulan madu mereka dengan uang saya. Mereka masih terbuai dalam kebahagiaan setelah menghabiskan uang saya dengan boros, tanpa menyadari bahwa saya telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa untuk mereka. Pintu depan dibuka dengan kasar. Baskara mengenakan setelan jas edisi terbatas dari merek ternama. Rambutnya yang klimis ditata dengan pomade, wajahnya memancarkan kelegaan seseorang yang baru pulang berlibur. Di sampingnya, ada Rina. Wanita itu mengenakan gaun yang saya pesan khusus tahun lalu, gaun yang sangat saya sayangi dan rencanakan untuk dipakai di acara penting. Tapi sekarang, gaun itu melekat di tubuh selingkuhan suami saya. Terlebih lagi, di lehernya tergantung kalung mutiara, peninggalan almarhumah ibu saya. "Sayang, kami pulang," kata Baskara dengan suara yang dibuat-buat lembut, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa jengkel. "Perjalanan ini benar-benar berkat kamu, Hello. Kamu sudah membantu likuiditas perusahaan, makanya kita bisa bersenang-senang seperti ini," sahut Rina dengan genit sambil menggelayut di lengan Baskara dan merapatkan tubuhnya. Tatapannya ke arah saya penuh dengan tantangan yang terang-terangan. "Kak, pemandangan di Bali indah sekali, loh," Mas Baskara bilang. "Kalau perusahaan untung lagi nanti, aku akan diajak keliling dunia," katanya. Aku bersandar di sofa, menyesap kopi perlahan, lalu mengangkat sudut bibirku dengan sinis. "Keliling dunia? Mungkin kalian harus khawatir dulu soal makan besok." Tiba-tiba, pintu rumah didorong terbuka dengan keras. Pak Santoso berlari terengah-engah, wajahnya pucat pasi dan dahinya dibanjiri keringat dingin. Dia menggenggam setumpuk dokumen begitu erat, hingga napasnya tersengal. "Pak Direktur!" "Gawat! Pak! Gawat!" Suara Pak Santoso bergetar ketakutan. Dia berlari ke hadapan Baskara dan berteriak seperti orang mau menangis. Baskara mengerutkan kening, wajah santainya lenyap dalam sekejap. "Jangan berteriak begitu. Memangnya langit runtuh? Tidak lihat aku dan Rina baru pulang? Apa tidak bisa dibicarakan besok?" "Tidak bisa, Pak. Perusahaan dalam masalah besar." Pak Santoso menghentakkan kakinya dengan cemas sambil menyodorkan dokumen di tangannya kepada Baskara. Nyonya Kartika sudah menarik kembali seluruh investasinya sebesar 5 triliun rupiah. Sekarang bank terus-menerus menelepon untuk menagih utang. Rekanan bisnis juga sudah menarik semua investasi mereka. Para pemasok berdemo di depan kantor, menagih pembayaran barang. Kita bangkrut, Pak. Apa katamu?" Mata Baskara terbelalak seolah mau keluar. Dia merebut dokumen itu dan dengan jari gemetar memeriksa isinya. Wajahnya berubah dari kaget, menjadi syok, lalu tidak percaya, hingga akhirnya pucat seperti kertas. Dia mendongak menatapku, nada suaranya berubah total. "Kartika, apa-apaan ini? Apa yang dikatakan Pak Santoso itu benar? Kamu benar-benar menarik dana 5 triliun? Senyum kemenangan di wajah Rina sirna. Tanpa sadar dia melepaskan lengan Baskara dan bertanya dengan tatapan panik, "Mas Baskara, ini tidak benar, kan? Kenapa Kak Kartika tiba-tiba menarik investasi? Pasti ada salah paham." Aku meletakkan cangkir kopi dan bangkit berdiri, berjalan mendekati mereka. Aku menatap pasangan yang sedang kalut di hadapanku dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan suara datar sedingin air danau yang tenang, "Salah paham? Menurutmu, kesalahpahaman macam apa yang akan membuatku rela membiarkan seorang pria yang mengkhianatiku bersenang-senang dengan selingkuhannya?"
Dan masih bisa terus menggunakan modal raksasa dariku? Kamu bicara omong kosong apa? Wajah Baskara memerah padam, mencoba membela diri. Aku dan Rina hanya rekan kerja biasa. Perjalanan ke Bali ini adalah acara workshop perusahaan. Jangan mudah percaya omongan orang. Rekan kerja biasa? Aku tertawa mengejek, lalu mengeluarkan ponsel dari saku dan memutar sebuah video. Aku menyodorkannya tepat di depan wajah mereka berdua. Lalu bagaimana kalian akan menjelaskan ini? Video saat kamu memeluk Rina di kamar hotel, memanggilnya sayang, dan berbisik akan menceraikanku untuk menikahinya. Apa ini juga bagian dari workshop? Gambar di video itu begitu menjijikkan hingga aku nyaris tak sanggup melihatnya. Perilaku mesra Baskara dan Rina yang memuakan, serta percakapan kotor mereka, semuanya terekam jelas. Setiap kata bagaikan jarum tajam yang menusuk jantung Baskara. Wajahnya langsung berubah kelabu. Dia mengulurkan tangan hendak merebut ponselku. Kamu menguntitku. Kartika? Kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Aku dengan mudah menghindari tangannya dan balas menatapnya dengan pandangan sedingin es. Dibandingkan dengan kamu yang berselingkuh saat kita masih menikah, menggunakan uangku untuk membelikan tas mewah dan mobil untuk selingkuhanmu, bahkan mengirimnya bulan madu, di mana letak keterlaluanku? Apa kamu lupa, Baskara? Modal untuk mendirikan perusahaanmu itu sepenuhnya dariku? Setelah itu, arus kas perusahaan juga selalu aku yang mengisi tanpa pernah kurang. Sekarang aku hanya ingin uangku kembali. Itu hakku, bukan? Rina mundur selangkah dengan wajah pucat ketakutan. Dia berkata dengan gugup, "Kakak, aku dan Mas Baskara. Kami benar-benar saling mencintai. Tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Perusahaan tidak boleh bangkrut, saling mencintai." Aku menoleh pada Rina dengan tatapan penuh penghinaan. Rina, sebagai seorang lulusan baru, bukannya mencari pekerjaan yang baik, kamu malah sibuk merebut suami orang, memakai uang orang lain, tinggal di rumah orang lain, dan bahkan mengenakan pakaian orang lain. Dan kamu masih berani mengucapkan kata cinta dengan lantang? Mulai detik ini, semua yang ada di sini, termasuk rumah mewah ini, adalah milik pribadiku. Kalian berdua, enyah dari rumahku sekarang juga. Wajah Pak Santoso yang berdiri di samping semakin muram. Dia berkata dengan hati-hati, "Pak Direktur, saat ini tidak ada sisa uang sepeser pun di rekening perusahaan. Ada lebih dari 10 proyek yang terhenti karena kekurangan dana. Kita juga digugat oleh perusahaan rekanan untuk ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar, Pak. Ratusan miliar rupiah. Ratusan miliar." Lutut Baskara lemas, dia nyaris ambruk ke lantai seolah kehabisan tenaga. Dia buru-buru berpegangan pada lemari sepatu di sampingnya, menatapku dengan pandangan kosong. "Kartika, kamu sudah gila? Menarik investasi itu satu hal. Tapi kamu melakukan sampai sejauh ini, di perusahaan itu ada tetesan keringat dan kerja kerasku." "Keringat dan kerja kerasmu?" Aku tertawa getir. "Baskara, jika bukan karena ayahku kasihan pada keluargamu dan memberimu modal, kamu mungkin sekarang sedang jadi kuli angkut di proyek bangunan. Jangan terlalu percaya diri bahwa semua kesuksesan ini datang dari kemampuanmu sendiri. Tanpa keluarga Wijaya, kamu bukan apa-apa. Karena kamu telah mengkhianatiku, jangan harap ada belas kasihan lagi. Bukan hanya menarik investasi, aku akan membuatmu membayar semua perbuatanmu dengan setimpal, membuatmu merasakan sakit hingga menyesal seumur hidup." Rina menatap bergantian antara kondisi Baskara yang menyedihkan dan tatapan dinginku, lalu mulai gemetar cemas. Dia mengira Baskara adalah seorang pengusaha kaya dan berbakat. Dia percaya jika berhasil mendapatkannya, hidupnya akan berubah dan menjadi nyaman. Tapi ternyata, perusahaan Baskara hanya bisa bertahan berkat uang Kartika. Sekarang, ketika Kartika memutus aliran dana, perusahaan itu bangkrut. Mimpi indahnya hancur berkeping-keping. "Mas Baskara, lalu bagaimana kita sekarang?" Rina memeluk kaki Baskara sambil terisak. "Kita tidak punya uang lagi. Yang ada hanya utang menumpuk." Baskara menepis tangannya dengan kesal. "Jangan tanya aku. Mana aku tahu? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan begini. Kalau saja kamu tidak menggodaku sejak awal, aku tidak akan mengkhianati Kartika." Kata-katanya membuat Rina tertegun sejenak,
sebelum matanya memerah dan dia berteriak dengan sakit hati. Bukankah kamu yang mendekatiku duluan? Sekarang ada masalah, kamu menyalahkan semuanya padaku? Baskara, kamu benar-benar pria tidak bertanggung jawab. Melihat mereka berdua bertengkar membuatku merasa puas. Tapi ini baru permulaan. Baskara, Rina, dan ibu mertua yang selalu merendahkanku. Semua utang yang kalian ciptakan, akan kutagih semuanya, pokok beserta bunganya. Cukup. Aku memotong pertengkaran mereka dengan dingin. Ini bukan tempat kalian. Cepat pergi dari sini. Kalau masih keras kepala, aku akan panggil satpam. Baskara mengangkat wajahnya, menatapku tajam dengan mata penuh dendam dan amarah. Tapi dia tahu, saat ini dia tidak punya kekuatan untuk melawanku. Dia mengertakkan gigi, menatap Rina dengan geram, lalu berjalan menuju pintu. Rina ragu sejenak. Dia menatap bergantian antara rumah mewah ini dan kondisi Baskara, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikutinya dengan perasaan dongkol. Saat hendak melangkah keluar pintu, dia berbalik menatapku dengan tatapan benci. Aku tersenyum sinis dan berteriak di belakang mereka. Oh ya, hampir lupa. Semua uang yang kalian habiskan di Bali, juga pakaian dan perhiasan yang Rina pakai sekarang, aku akan menyuruh pengacara menagih semuanya. Karena itu semua dibeli dengan uangku. Kalian tidak punya hak untuk memilikinya. Kata-kata itu membuat langkah Baskara terhenti sejenak. Tubuhnya terhuyung, wajah Rina semakin pucat. Dia berjalan dengan goyah mengikuti Baskara keluar dari rumah megah itu. Melihat punggung mereka yang menyedihkan, aku mengangkat telepon. Halo, Ayah. Masalahnya hampir selesai. Perusahaan Baskara sudah bangkrut. Selanjutnya, giliran mengurus Ibu Jamilah yang sombong itu. Suara berwibawa ayahku terdengar dari seberang telepon. Bagus, putriku. Jangan khawatir, Kartika. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Orang yang menyakitimu harus menerima ganjaran yang setimpal. Pintu baru saja ditutup kurang dari 1 menit ketika terdengar suara gedoran keras dari luar, seolah hendak menghancurkannya. Tanpa perlu berpikir, aku tahu itu ulah Baskara yang menyedihkan. Dia pasti masih syok karena kebangkrutannya dan merasa sakit hati karena harus menyerah begitu saja. Kartika, buka pintunya. Dasar wanita kejam. Teriakannya penuh dengan kegilaan. Pintu bergetar setiap kali dia memukulnya. Jelaskan padaku, kenapa kamu menarik investasi? Kamu sengaja ingin membuatku bangkrut sejak awal, kan? Isak tangis Rina juga terdengar. Dia berpura-pura menyedihkan. Kak, tolong buka pintunya. Bicaralah dengan kami. Mas Baskara sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Perusahaan itu seperti nyawanya. Kenapa kakak bisa sekejam ini? Aku tertawa sinis, lalu perlahan berjalan ke pintu. Aku tidak membukanya, melainkan mengintip dari lubang intip. Rambut Baskara acak-acakan, setelan jasnya kotor oleh debu, penampilan elegannya yang tadi sudah lenyap. Matanya dipenuhi amarah. Rina menangis tersedu-sedu, mencengkeram ujung bajunya, berakting seolah dunia akan kiamat. Orang yang tidak tahu apa-apa mungkin akan mengira aku menindas mereka. Baskara! Aku berteriak ke arah pintu, suaraku tidak keras tapi cukup dingin untuk menusuk tulang. Pintu ini milikku. Aku tidak mau mendengar omong kosong. Kalau kamu menggedor sekali lagi, aku akan lapor polisi atas tuduhan menerobos masuk. Gedoran di luar langsung berhenti, diikuti oleh suara umpatan geram dari Baskara. Kartika, jangan berpura-pura. Kamu pikir dengan menarik investasi, kamu bisa mengatur hidupku? Jangan mimpi. Bahkan tanpa keluarga Wijaya, aku bisa membangun semuanya dari awal lagi. Membangun dari awal? Aku mencibir. Seorang pecundang yang menggunakan uang istri untuk mendirikan perusahaan lalu diam-diam memelihara selingkuhan? Baskara, sebaiknya kamu pikirkan dulu cara mendapatkan ratusan miliar untuk membayar denda, sebelum nanti semua hartamu disita sampai tidak punya celana untuk dipakai. Kau. Baskara sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dia hendak menggedor pintu lagi, tapi ditahan oleh Rina. Rina berbicara ke arah pintu dengan nada lembut. Kak, aku tahu kakak marah. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berhubungan dengan Mas Baskara. Salahkan saja aku.
Tapi jangan sakiti Mas Baskara. Kalau perusahaannya bangkrut, dia benar-benar akan hancur. Oh? Aku mengangkat alis, berpura-pura mengujinya. Jadi, perselingkuhan kalian ini sepenuhnya salahmu? Kalau begitu, berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Lalu bersumpahlah akan menghilang dari kehidupan Baskara selamanya. Nanti akan aku pertimbangkan untuk memberinya jalan keluar. Wajah Rina langsung kaku. Kelemah lembutan yang tadi ditunjukkannya lenyap. Matanya memancarkan kilatan jahat sekejap, tapi dia cepat-cepat menyembunyikannya dan berkata dengan suara bergetar, "Kak, aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku benar-benar mencintai Mas Baskara. Kami tidak bisa berpisah. Benar-benar cinta? Aku merasa tidak perlu lagi melanjutkan sandiwara ini." Aku mengambil ponsel dan memutar rekaman suara yang sudah kusiapkan. Kalau begitu, coba dengarkan, apa ini yang kalian sebut cinta? Dalam rekaman itu, terdengar suara Rina yang genit. "Mas Baskara, kapan sih kamu mau cerai dari nenek tua itu? Sayang sekali uang sebanyak itu ada di tangannya. Begitu perusahaan stabil, cepat ceraikan dia ya. Mas, biar aku bisa menikah denganmu secara terang-terangan, dan kita bisa pakai uang wanita itu sepuasnya." Disusul oleh suara Baskara, "Sabar sedikit ya, sayang. Setelah pulang dari perjalanan ini, aku akan langsung minta cerai darinya. Wanita itu tergila-gila padaku, pasti dia akan setuju. Nanti, semua uang di perusahaan akan jadi milik kita. Aku akan belikan kamu cincin berlian terbesar di dunia, rumah terbaik, aku akan memanjakanmu seumur hidup." "Lalu bagaimana dengan orang tua Kartika?" katanya. "Mas mau mengusir mereka? Bilang kalau orang-orang tua itu menyebalkan, menguasai harta keluarga Wijaya dan tidak mau melepaskannya." Suara Rina penuh dengan keangkuhan. "Mas Baskara harus tepati janji, ya? Tenang saja. Begitu aku menguasai penuh kekuatan keluarga Wijaya, orang-orang tua itu, tentu saja bisa kita singkirkan sesuka hati kita." Setelah rekaman suara itu berakhir, di luar pintu menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Aku bisa membayangkan betapa terkejut dan takutnya Baskara dan Rina saat ini. Setelah beberapa saat, barulah Baskara sadar dan berteriak, "Kartika, kamu berani merekam suaraku? Kamu benar-benar licik, licik?" Aku tersenyum dingin. Dibandingkan kalian berdua yang bersekongkol menipuku di belakang, bahkan berencana menipu orang tuaku, caraku ini masih sangat sopan. Baskara? Rina? Kalian pikir aku ini orang bodoh yang mudah ditipu? Aku sudah tahu semua kebusukan kalian sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendorong kalian jatuh ke neraka dalam sekali pukul. Selesai bicara, aku membuka pintu lebar-lebar dan menatap kedua orang yang wajahnya pucat pasi itu. Wajah Baskara memerah, dia menghindari tatapanku. Sementara Rina pucat, mengepalkan tinjunya dengan tubuh gemetar. "Kakak, itu salah paham. Rekaman suara itu sengaja diedit dengan niat jahat. Kami tidak bermaksud begitu." Rina mencoba membela diri sampai akhir. "Tidak bermaksud begitu?" Aku melangkah maju mendekatinya, menatapnya dengan pandangan dingin setajam pisau. "Kalau begitu jawab, kalung mutiara di lehermu itu peninggalan almarhumah ibuku. Bagaimana bisa kamu memakainya dengan tidak tahu malu? Lalu gaun yang kamu pakai itu, aku memesannya seharga 1 miliar rupiah. Dari mana kamu mendapatkannya?" Baskara yang diam-diam memberikannya, kan? "Kalian memakai uangku, pakaianku, perhiasanku, lalu duduk merencanakan cara mengusirku dari rumah. Apa kalian masih punya hati nurani?" Rina terdesak hingga mundur beberapa langkah, hanya bisa menangis terseduh-seduh tanpa bisa berkata apa-apa. Baskara melihat itu, lalu maju menghalangi Rina dan menatapku tajam. "Kartika, cukup. Hanya kalung dan sepotong baju saja. Apa perlu diributkan? Nanti aku ganti. Tidak perlu menekan kami seperti ini." "Ganti?" Aku tertawa seolah mendengar lelucon terlucu di dunia. "Baskara? Saat ini kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Mau ganti pakai apa? Kamu tahu berapa harga kalung mutiara ini? 20 miliar rupiah. Kamu tahu berapa biaya perawatan gaun ini setiap tahunnya? 500 juta rupiah. Mau bayar pakai apa?
Pakai perusahaanmu yang sudah bangkrut? Atau pakai cinta palsumu yang murahan itu? Wajah Baskara berubah dari pucat menjadi hijau. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi tidak bisa membantah. Akhirnya dia sadar, tanpa dukungan finansial dariku, dia bukan apa-apa, bahkan untuk mengganti perhiasan pun dia tidak punya uang. Rina menatap kondisi Baskara yang menyedihkan, dan tidak bisa menahan rasa kecewanya. Dia mengguncang lengan Baskara dan berkata pelan, "Mas, kita pergi saja dulu. Bertengkar di sini tidak ada gunanya. Mau kemana?" Aku menghalangi jalan mereka dan berkata dengan dingin, "Kalau mau pergi, tinggalkan semua barangku. Kalung, gaun, dan semua uang yang kalian pakai untuk bersenang-senang di Bali. Tidak boleh kurang sepeser pun. Kartika, kamu sudah keterlaluan." Baskara panik dan hendak mendorongku. "Barang-barang itu aku yang beli untuk Rina, tidak ada hubungannya denganmu." Aku menghindari tangannya, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas dan melemparkannya ke wajahnya. "Tidak ada hubungannya denganku? Baskara? Ini laporan keuangan perusahaanmu. Semua pengeluaran untuk membeli tas, mobil, dan perhiasan untuk Rina, biaya perjalanan ke Bali, semuanya diambil dari rekening perusahaan. Dan semua uang di perusahaan itu adalah modal dariku. Dengan kata lain, kamu memakai uangku untuk memelihara selingkuhanmu, dan masih bilang tidak ada hubungannya denganku?" Baskara mengambil dokumen itu, membaca sekilas dengan cepat. Wajahnya semakin muram, hingga akhirnya dia terduduk lemas di lantai, bergumam dengan tatapan kosong, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah menyembunyikan pembukuan itu dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan pernah melakukannya sejak awal." Aku menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada sedingin es, "Baskara, kamu pikir otak cetekmu itu bisa menipuku? Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasimu sejak lama. Setiap gerak-gerikmu ada dalam pantauanku. Rina, melihat situasi sudah tidak bisa diselamatkan, berhenti berpura-pura menyedihkan." Dia berbalik dan membentak Baskara. "Baskara, dasar tidak becus. Katanya kamu akan mengurus semuanya. Lalu sekarang bagaimana? Tidak ada uang, yang ada hanya utang. Sial sekali aku bertemu orang sepertimu. Tutup mulutmu." Baskara juga meledak. "Kalau bukan kamu yang menggodaku, apa aku akan jadi begini? Begitu ada masalah, kamu menyalahkanku." Melihat mereka bertengkar lagi membuatku semakin merasa puas. Tiba-tiba, ponselku berdering. "Ibu mertuaku, Ibu Jamilah." Aku mengangkat alis sedikit, lalu menjawab telepon. "Kartika. Dasar wanita sialan, apa yang sudah kamu lakukan pada anakku?" Suara Ibu Jamilah melengking memekakan telinga seperti pedagang di pasar. "Anakku baru saja menelepon, katanya perusahaan bangkrut dan punya utang ratusan miliar. Ini pasti ulahmu, kan? Kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu." Aku tertawa sinis, lalu berkata ke telepon, "Ibu Jamilah, saat anak Anda selingkuh dan memakai uang saya untuk memelihara wanita lain, Ibu pura-pura tidak tahu. Sekarang perusahaannya bangkrut, baru Ibu ingat saya? Uangnya tidak ada. Kalau mau, suruh saja anak kesayangan Ibu untuk menagihnya sendiri." Aku langsung menutup telepon, lalu menatap Baskara dan Rina yang masih bertengkar dengan senyum mengejek. "Silakan lanjutkan pertengkaran kalian. Saya permisi dulu." Aku berbalik hendak masuk ke dalam rumah. "Kartika, jangan pergi." Baskara tiba-tiba bangkit dari lantai dan menghalangi jalanku. "Kembalikan uangku. Perusahaan itu milikku." "Milikmu?" Tatapanku berubah dingin, lalu aku berteriak ke arah gerbang. "Satpam! Satpam!" Tidak lama kemudian, 2 orang satpam berbadan tegap berlari masuk dan bertanya dengan hormat, "Ada yang bisa dibantu?" "Nyonya, lemparkan 2 orang ini keluar sekarang juga." Aku menunjuk Baskara dan Rina, lalu memerintah dengan suara dingin, "Dan jangan biarkan mereka mendekati rumah ini lagi. Kalau mereka muncul lagi, patahkan saja kakinya." "Siap, Nyonya." Kedua satpam itu langsung memegangi lengan Baskara dan Rina. "Kartika, kita lihat saja nanti."
Baskara meronta-ronta dengan gila sambil berteriak. Rina juga menjerit ketakutan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi bagaimana mereka bisa melawan tenaga satpam? Keduanya diseret ke halaman luar dan dilemparkan ke tanah dalam sekejap. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan dingin. Baskara, Rina, ini baru permulaan. Utang yang kalian buat padaku, akan kutagih setiap rupiahnya. Akan kubuat kalian membayar dengan setimpal hingga menyesal seumur hidup. Aku membanting pintu, memutus suara lolongan dan kutukan mereka. Begitu pintu tertutup, telepon berdering lagi. Kali ini dari sekretaris ayahku. Nona, Ibu Jamilah sudah berangkat dari luar kota. Diperkirakan akan tiba di Jakarta besok siang. Perlu persiapan? Persiapan? Aku tersenyum dingin. Tidak perlu. Aku juga ingin tahu keributan apa lagi yang akan dia buat. Bilang saja aku menunggunya di rumah ini. Kalau mau datang, silakan saja. Keesokan harinya, bel di depan rumah berbunyi tanpa henti, seolah malaikat maut datang berkunjung, sangat mengganggu. Tanpa bertanya pun aku tahu, itu pasti Ibu Jamilah yang agung sudah tiba. Aku bersandar di sofa, tidak bergerak sedikit pun, dan memerintah lewat interkom dengan dingin, biarkan dia masuk. Begitu pintu terbuka, Ibu Jamilah menyerbu masuk seperti badai hitam. Rambut keritingnya acak-acakan, dia mengenakan blus motif bunga yang kumal, di tangannya ada sebuah tas anyaman. Begitu masuk, dia membanting tas itu ke lantai. Mangga dan jeruk di dalamnya berhamburan kemana-mana. Kartika! Dasar perempuan jalang. Teriakannya menggelegar seolah bisa meruntuhkan langit-langit rumah. Dia berjalan mendekat hingga nyaris menabrakku, lalu menunjuk-nunjuk wajahku dan memakiku tanpa henti. Salah apa anakku padamu sampai kamu tega melakukan ini? Membuat perusahaan yang baik-baik saja bangkrut dalam semalam, dan masih punya utang ratusan miliar. Kamu mau menghancurkan keluarga kami, ya? Dia memakiku sambil hendak menyerangku, seolah ingin mencabik-cabikku. Satpam buru-buru menghalanginya, tapi dia terus meronta sambil meludah. Aku akan habisi perempuan kejam ini. Kalau terjadi apa-apa dengan anakku, kita mati bersama. Aku menyesap teh perlahan, dan menatapnya dengan pandangan dingin. Ibu Jamilah, jangan berteriak dulu. Apa ibu benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan anak ibu? Anakku kenapa? Ibu Jamilah meninggikan suaranya dengan percaya diri. Anakku itu pekerja keras dan sayang keluarga. Kalau bukan karena perempuan sialan sepertimu, ini semua tidak akan terjadi. Kamu pasti punya selingkuhan di luar dan ingin merebut harta, makanya kamu bangkrutkan perusahaan anakku, kan? Selingkuhan? Aku tertawa getir, lalu mengambil setumpuk foto dari laci meja dan melemparkannya ke hadapannya. Lihat saja sendiri. Anak ibu dan Rina berpelukan dan berciuman mesra di Bali. Ini yang namanya sayang keluarga? Anak ibu selingkuh di belakangku, memakai uangku untuk membelikan tas mewah untuk wanita lain, bahkan mengirim mereka bulan madu. Ini yang namanya pekerja keras? Foto-foto yang tersebar di lantai penuh dengan gambar mesra Baskara dan Rina. Foto mereka merangkul pinggang di pantai, berciuman, foto mereka tidur berpelukan di ranjang hotel. Setiap foto begitu jelas hingga menyakitkan mata. Melihat foto-foto itu, wajah Ibu Jamilah berubah, tapi dia cepat-cepat berpura-pura tidak tahu. Ini pasti salah paham, kamu pasti mengedit foto ini. Anakku bukan orang seperti itu, salah paham? Aku tertawa mengejek, lalu memutar rekaman suara lain di ponselku. Rekaman itu berisi percakapan antara Ibu Jamilah dan Rina. Ibu tidak usah khawatir. Aku benar-benar mencintai Mas Baskara. Nanti setelah cerai dari wanita itu, aku akan merawat ibu dengan baik. Suara Rina terdengar manis. Rina, anakku, ibu percaya padamu. Perempuan mandul itu memang tidak pantas untuk anak ibu sejak awal. Selain punya uang, dia tidak punya apa-apa lagi. Nanti kalau kamu sudah menikah, ibu akan suruh Baskara membaliknamakan semua aset keluarga Wijaya atas namamu. Saat itu, kita berdua bisa hidup enak dan bahagia. Suara Ibu Jamilah penuh dengan sanjungan dan penghinaan. Terima kasih. Ibu. Ibu baik sekali. Oh ya. Bu. Kalung mutiara milik Kartika itu indah sekali. Aku suka sekali. Ibu bisa tolong minta dia memberikannya untukku?
Cuma itu? Serahkan saja pada ibu. Kalung itu kalau dipakai dia juga sia-sia, harus dipakai oleh orang cantik sepertimu baru cocok. Setelah rekaman berakhir, wajah Ibu Jamilah pucat pasi. Dia tidak berani menatap mataku lagi. Dia pasti tidak pernah menyangka percakapannya dengan Rina akan terekam. Sekarang masih mau bilang ini salah paham? Aku bangkit dari sofa dan berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah, suaraku dingin seperti es. Ibu Jamilah, coba letakkan tangan di dada dan katakan, selama 3 tahun aku menikah dan tinggal di rumah ini, bagaimana aku memperlakukan ibu? Saat ibu sakit dan masuk rumah sakit, siapa yang merawat ibu siang dan malam? Saat ibu bilang ingin gelang giok, siapa yang rela mengeluarkan 2 miliar rupiah untuk membelikannya? Saat anak ibu mau mendirikan perusahaan, siapa yang rela memberikan seluruh tabungan pernikahannya dan bahkan meminjam uang dari ayahku untuk memberinya modal? Tapi apa yang ibu lakukan padaku? Suaraku mulai meninggi karena amarah. Begitu aku menikah, ibu bilang seorang istri harus tinggal di rumah mengurus suami, lalu menyuruhku menyerahkan buku tabungan dan gajiku. Saat aku hamil, ibu tidak pernah merawatku sedikit pun, malah menyuruhku mencuci baju dan memasak setiap hari. Ibu menyuruhku mencuci piring dengan air dingin di musim hujan, hingga aku terpeleset dan keguguran. Saat itu, ibu tidak pernah menghiburku, malah memakiku sebagai perempuan tidak berguna yang tidak bisa menjaga anak. Ibu juga diam-diam mencuri tas dan perhiasan mewahku untuk diberikan pada Rina. Parfum edisi terbatasku, ibu pindahkan ke botol murah untuk dipakai. Pakaian yang kubuat khusus, ibu permak dan kirim ke kerabat di kampung. Ibu Jamilah, ibu serakah, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Anak ibu menjadi seperti ini karena didikan ibu. Setiap kata-kataku bagaikan pisau yang mengiris jantung, Ibu Jamilah. Tubuhnya gemetar, bibirnya terkatup rapat, tidak bisa berkata apa-apa. Kesombongannya yang tadi lenyap, hanya menyisakan keterkejutan dan rasa malu yang mendalam. Jangan bicara sembarangan. Setelah beberapa lama, barulah Ibu Jamilah bisa mengeluarkan sepatah kata. Aku tertawa mengejek, lalu membuka album foto di ponselku. Di dalamnya penuh dengan bukti, rekaman CCTV saat Ibu Jamilah memberikan perhiasanku pada Rina, foto saat dia memakai parfum dan pakaianku, dan surat keterangan dokter saat aku keguguran. Surat itu dengan jelas menyatakan bahwa keguguran disebabkan oleh kelelahan akibat kerja paksa. Lihat sendiri, ini semua buktinya. Ibu pikir perbuatan busuk. Ibu bisa disembunyikan selamanya? Ibu Jamilah. Saat anak ibu selingkuh, bukannya melarang, ibu malah ikut bersekongkol menipuku. Sekarang anak ibu bangkrut, ibu datang memakiku. Coba tanyakan pada anak ibu, apa dia berani menatap wajahku, berani menatap semua kebaikan yang telah diberikan keluarga Wijaya? Melihat bukti-bukti di ponselku, wajah Ibu Jamilah perlahan berubah menjadi kelam, hingga akhirnya lututnya lemas dan dia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Ya Tuhan, nasib apa ini? Punya menantu kejam seperti ini, menghancurkan hidup anakku, menghancurkan rumah tanggaku, langit tidak adil. Dia menangis sambil memukul-mukul lantai, meronta-ronta seperti anak kecil. Satpam di sekitarnya hanya bisa menatap dengan jengah, tidak tahu harus berbuat apa. Sudah cukup menangisnya? Aku menatapnya dengan dingin. Ibu Jamilah, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Apa yang terjadi pada anak ibu adalah karma. Dia mengkhianati dan menipuku, jadi dia harus membayarnya. Dan semua yang pernah ibu lakukan padaku di masa lalu, akan kubalaskan semuanya. Akan kubuat ibu tahu bagaimana rasanya direndahkan dan ditipu. Ibu Jamilah berhenti menangis, dan menatapku dengan tatapan penuh dendam. Kartika, jangan besar kepala. Kamu pikir anakku akan diam saja? Keluarga kami juga tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat keributan di perusahaan ayahmu, di perusahaanmu, dan akan mengumumkan pada seluruh dunia betapa kejamnya kamu. Silakan saja. Aku tertawa mengejek. Wijaya Group adalah perusahaan terkemuka di Jakarta. Kalau ibu membuat keributan di sana, orang-orang justru akan tahu sifat asli keluarga ibu. Anak selingkuh, ibunya datang mengamuk. Pasti akan jadi tontonan yang menarik, nanti yang akan malu bukan aku, tapi keluarga ibu sendiri. Lalu aku menambahkan,
dan rumah ini adalah properti pribadi saya. Kedatangan ibu ke sini dan membuat keributan adalah pelanggaran privasi yang jelas. Satpam, lemparkan wanita ini keluar. Siap, Nyonya. Satpam maju untuk mengangkat Ibu Jamilah yang masih terduduk di lantai. Kartika, dasar wanita kejam. Kita mati bersama saja. Ibu Jamilah meronta-ronta dengan gila, tapi tenaganya tidak sebanding dengan Satpam. Dia diseret keluar ke halaman, dan dilemparkan ke tanah dalam sekejap. Meskipun sudah jatuh, dia masih terus mengumpat. Suaranya perlahan menjauh. Aku berjalan ke jendela, melihat Ibu Jamilah yang menepuk-nepuk debu, bangkit, lalu berjalan pergi sambil terus bergumam memaki. Di sudut bibirku terukir senyum sinis, aku merasa sangat puas. Di masa lalu, aku menahan semua penindasan Ibu Jamilah, demi menjaga muka Baskara. Tapi yang kudapatkan hanyalah pengkhianatan dan penipuan. Sekarang, tidak ada alasan lagi untuk bersabar. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu Baskara. Aku mengangkat alis sedikit dan menjawabnya. Kartika, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Suara Baskara penuh dengan amarah dan kecemasan. Ibu menelepon, bilang kamu mengusirnya dari rumah dan memakinya. Kartika, kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Aku tersenyum dingin. Baskara, saat ibumu datang mengamuk di rumahku dan memakiku wanita kejam, kamu diam saja. Sekarang kamu menyalahkanku? Siapa yang mengkhianati pernikahan? Siapa yang memakai uangku untuk memelihara selingkuhan? Siapa yang membiarkan ibunya menindasku sampai aku keguguran? Apa kamu sudah lupa semua itu? Baskara terdiam, tidak bisa membantah. Setelah beberapa saat, barulah dia berkata, bagaimanapun juga, dia ibuku. Kamu tidak seharusnya melakukan itu padanya. Kartika, kembalikan uangnya, lalu minta maaf pada ibuku. Kalau tidak, apa? Aku memotongnya dengan dingin. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, berani mengancamku? Baskara, dengarkan baik-baik. Aku mengembalikan uang dan meminta maaf, bahkan jika matahari terbit dari barat, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau punya nyali, datang dan ambil sendiri, jangan hanya bersembunyi di belakang ibumu seperti pengecut. Kurang dari 3 menit setelah aku menutup telepon, pintu rumah digedor lagi dengan keras, kali ini lebih brutal dari sebelumnya, seolah hendak didobrak. Tanpa perlu menebak, itu pasti Baskara yang marah besar hingga kehilangan akal sehat dan langsung berlari kemari. Kartika, buka pintunya. Buka sekarang juga. Teriakannya melengking memekakan telinga. Bercampur dengan suara Rina. Kak, jangan menghindar. Keluar dan bicarakan baik-baik. Masalah aset harus diselesaikan dengan jelas. Aku perlahan berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang intip. Rambut Baskara acak-acakan, kancing jasnya terlepas, matanya merah menyala. Rina berdiri di sampingnya, wajahnya masih berbekas air mata, tapi matanya menatap liar pada barang-barang berharga di dalam rumah. Masalah aset? Aku tertawa sinis ke arah pintu. Baskara, kamu punya hak apa bicara soal aset denganku? Lupa kalau kamu menikah denganku sebagai menantu yang masuk ke keluarga Wijaya? Lupa semua barang di rumah ini milik siapa? Suara di luar hening sejenak, sebelum suara geram Baskara terdengar. Kartika, jangan bawa-bawa status menantu, aku juga punya harga diri. Selama 3 tahun ini, aku sudah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan. Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya ada kontribusi. Rumah ini, mobil, saham perusahaan, setengahnya harus jadi milikku. Buka pintunya sekarang dan berikan bagianku, kalau tidak aku lapor polisi. Polisi? Aku tertawa sinis, lalu membuka pintu lebar-lebar. Aku berdiri bersedekap menatap mereka. Bagus. Panggil saja sekarang. Panggil polisi untuk memutuskan, apakah seorang suami yang selingkuh berhak menuntut pembagian harta bawaan istri. Baskara ternganga mendengar kata-kataku. Wajahnya merah padam seperti hati babi. Dia melangkah maju dan menunjuk ke sekeliling rumah sambil berteriak. Harta bawaan apa? Kita sudah menikah 3 tahun. Ini semua harta bersama. Rumah ini setengahnya milikku. Mobil sport di garasi itu juga milikku. Saham perusahaan.
Setidaknya 30% harus jadi milikku. Rina ikut menimpali, berpura-pura bijak. Kak, yang dibilang Mas Baskara itu benar. Kita kan suami istri. Tidak perlu sampai begini. Mas Baskara sudah banyak berkorban untuk perusahaan. Wajar kalau ada pembagian aset. Tolong kasihanilah kami dan berilah kami jalan untuk hidup. Kasihan? Aku tertawa mengejek, lalu berjalan ke ruang tamu, mengambil sebuah dokumen dari laci dan membantingnya ke meja. Baskara, lihat sendiri dengan matamu. Apa ini? Melihat dokumen itu, wajah Baskara pucat pasi. Itu adalah perjanjian pranikah kami. Di atasnya tertera tanda tangannya yang dia tulis sendiri dengan hati-hati. Dia berjalan terhuyung-huyung mendekati dokumen itu, tapi aku menghalanginya dengan tangan. Jangan terburu-buru. Biar aku bacakan untukmu. Dan selingkuhanmu di samping itu, dengarkan juga, supaya kamu tahu apa kamu punya hak untuk ikut campur dalam asetku. Aku mengambil perjanjian itu dan membacakannya kata demi kata dengan jelas. Pasal 1, seluruh aset tidak bergerak, mobil, simpanan bank, dan saham Wijaya Group milik pihak pertama, yaitu Kartika Wijaya, dianggap sebagai harta pribadi sebelum menikah, dan tidak termasuk dalam pembagian harta gonogini setelah pernikahan. Pasal 2, modal pendirian perusahaan pihak kedua, yaitu Baskara, adalah pinjaman tanpa bunga dari pihak pertama. Apabila pihak kedua melakukan tindakan pengkhianatan selama masa pernikahan, seperti perselingkuhan, maka pinjaman tersebut harus dikembalikan seketika beserta bunganya, dan pihak kedua harus pergi dari rumah tanpa membawa apapun, tanpa tunjangan, dan tidak dapat menuntut aset apapun. Pasal 3. Cukup, hentikan. Baskara memotongku dengan kasar. Wajahnya pucat seperti kertas, kedua tangannya gemetar hebat. Perjanjian itu tidak sah, dulu kamu yang memaksaku menandatanganinya. Aku tidak mengakuinya. Memaksa? Aku mengangkat alis dan memutar video di ponselku. Lihat sendiri, apa ini namanya pemaksaan. Di dalam video, Baskara tersenyum lebar sambil menandatangani perjanjian itu. Dia bahkan menoleh ke kamera dan berkata, "Saya, Baskara, dengan ini menandatangani perjanjian pranikah ini secara sukarela. Saya bersumpah tidak ada paksaan apapun, dan berjanji akan merawat Kartika dengan baik, setia pada pernikahan kami, dan tidak akan pernah mengkhianatinya." Gambar yang jernih dan suara yang jelas. Wajah Baskara yang menjijikkan memenuhi layar. Rina yang berdiri di sampingnya tertegun. Dia pasti tidak pernah menyangka Baskara menandatangani perjanjian seperti ini. Itu berarti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Baskara, sekarang masih ada yang mau kamu katakan? Aku mematikan video dan melemparkan perjanjian itu ke hadapannya. Kamu berselingkuh dan menggunakan uang pinjaman dariku untuk memelihara wanita lain? Kamu jelas-jelas melanggar pasal kedua. Kamu bukan hanya harus diusir dari rumah tanpa membawa apapun, tapi juga harus mengembalikan modal pendirian perusahaan sebesar 5 triliun rupiah yang kamu pinjam, pokok beserta bunganya. 5 triliun beserta bunganya. Baskara ambruk ke sofa seolah tak bertulang. Matanya kosong. Perusahaan sudah bangkrut, masih harus membayar denda ratusan miliar. Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk mengembalikannya pada Kartika? Kartika, tolong, jangan lakukan ini. Kita pernah jadi suami istri. Tidak bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Memaafkan? Aku teringat saat dia bersenang-senang dengan Rina, saat dia menghabiskan uangku dengan boros, dan saat aku harus kehilangan anakku. Kebencian membara di dalam hatiku. Baskara, saat kamu mengkhianatiku, apa kamu pernah berpikir untuk meminta maaf? Saat kamu memakai uangku untuk membeli cincin berlian 20 miliar untuk Rina, berlibur mewah ke Bali, apa kamu pernah memikirkanku? Saat ibumu menindasku hingga aku keguguran, apa kamu pernah ingat status kita sebagai suami istri? Sekarang setelah bangkrut dan tidak punya uang, baru kamu mengungkitnya? Sudah terlambat. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara sedingin es, uang 5 triliun itu harus dikembalikan sepenuhnya. Sekarang tidak punya uang? Aku akan menyuruh pengacara menuntut dan menyita semua aset atas namamu. Pakaian yang kamu pakai, jam tangan yang kamu kenakan, semuanya dibeli dengan uangku. Akan kusita semuanya. Rina mendengar itu dan mundur selangkah tanpa sadar, memeluk erat tas bermereknya.
Tas itu juga dibeli Baskara dengan uang perusahaan, harganya ratusan juta. Akhirnya dia sadar, dia bukan hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi mungkin juga harus mengembalikan semua yang pernah dia terima. Kak Kartika keterlaluan. Rina mengertakkan gigi. Mas Baskara benar-benar mencintaimu. Kenapa bisa melakukan ini? Meskipun dia berselingkuh, itu hanya kesalahan sesaat. Tidak bisakah dimaafkan? Benar-benar cinta? Aku tertawa getir. Rina, lihat kondisi pria ini. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai uang keluarga Wijaya. Kalau aku bukan pewaris Wijaya Group, apa dia akan menikahiku? Apa dia akan berpura-pura mencintaiku selama ini? Lalu kamu? Aku menoleh mengejek Rina. Kamu pikir dengan mengikuti pria ini kamu akan punya masa depan cerah? Sekarang dia hanya seorang bangkrut yang terlilit utang. Apa yang bisa dia berikan padamu? Kamu hanya bidak catur yang sudah dia pakai dan buang. Kamu hanya sampah. Wajah Rina berubah dari pucat menjadi hijau. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menoleh pada Baskara, berharap suaminya akan membelanya. Tapi Baskara sedang tenggelam dalam keputusasaannya sendiri, tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Kartika. Aku salah. Baskara merangkak turun dari sofa dan berlutut di hadapanku. Dia memeluk kakiku dan menangis meraung-raung. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak selingkuh. Seharusnya tidak memakai uangmu untuk wanita lain. Seharusnya tidak mendengarkan ibuku dan menindasmu. Tolong. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kita mulai dari awal. Ya? Aku akan berbuat baik padamu. Sungguh. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Aku akan membantu pekerjaan di perusahaan dengan sungguh-sungguh dan melunasi semua utang. Melihatnya berlutut, memohon dengan menyedihkan tidak membuatku merasa kasihan sedikit pun, hanya jijik. Aku menepis tangannya dengan kasar dan mundur selangkah sambil membersihkan celanaku. Baskara, jangan menjijikkan. Saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku, seharusnya kamu sudah bisa membayangkan akhir seperti ini. Minta maaf? Selama aku masih hidup, hari itu tidak akan pernah datang. Lalu aku menambahkan, aku sudah menyuruh pengacara menyiapkan surat cerai. Tinggal tanda tangan, dan kamu bisa pergi dari sini. Kalau tidak mau tanda tangan, aku akan langsung gugat ke pengadilan. Nanti, kamu bukan hanya akan diusir, tapi seluruh dunia akan tahu betapa rendah dan menyedihkannya dirimu. Baskara berlutut di lantai, menatap mataku yang dingin, dan sadar bahwa tidak ada lagi harapan untuk dimaafkan. Tatapannya berubah dari memohon menjadi putus asa, dan akhirnya menjadi penuh dendam. Kartika, lihat saja nanti, aku tidak akan berakhir di sini. Bahkan jika aku harus pergi tanpa apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia. Oh? Aku mengangkat alis. Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Coba saja. Tiba-tiba, Rina angkat bicara, suaranya penuh tekad. Mas, bangunlah. Di sini terus juga tidak ada gunanya. Wanita ini tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Kita bangun hidup baru dengan tangan kita sendiri. Dia membantu Baskara bangkit dari lantai, dan menariknya ke pintu. Baskara tertegun sejenak, lalu berjalan terhuyung-huyung mengikuti Rina keluar dari rumah megah itu. Saat hendak melangkah keluar, Baskara berbalik menatapku dengan mata penuh amarah dan dendam. Aku mengambil surat cerai di atas meja dan tersenyum dingin. Baskara, kalau kamu pikir ini adalah akhirnya, kamu salah besar. Ini baru permulaan dari pembagian aset. Selanjutnya, aku akan menginjak-injak sisa harga dirimu sampai hancur. Aku mengangkat telepon dan menghubungi pengacaraku. Pak pengacara, kirimkan surat cerai itu untuk ditandatangani oleh Baskara. Jika dia menolak, lanjutkan gugatan sesuai rencana. Dan soal utang 5 triliun rupiah serta barang-barang yang dibeli dengan uang perusahaan untuk Rina, tolong segera proses tuntutannya untuk pengembalian dana. Baik, Bu Kartika. Akan segera saya urus, suara sopan pengacara terdengar dari seberang. Kurang dari 10 menit setelah menutup telepon dari pengacara, sebuah pesan masuk dari detektif pribadiku, beserta sebuah foto. Di dalam foto, Baskara sedang jongkok di depan sebuah hotel melati kumuh di pinggiran Jakarta. Rambutnya acak-acakan. Sedang merokok.
Kepercayaan dirinya yang dulu lenyap sudah. Setelan jasnya ternoda minyak, dan di depannya berdiri Rina, bersedekap dengan wajah bosan dan menghina. Semakin menarik saja, aku bersandar di sofa, menggeser-geser foto di layar ponsel dan tertawa dalam hati, orang egois seperti Rina tidak akan mau hidup susah dengan orang bangkrut. Pasti dia akan menagih imbalan. Benar saja, detektif itu segera mengirimkan rekaman suara dari lokasi. Suara Rina terdengar melengking memekakkan telinga. Baskara, mana janjimu? Berikan padaku sekarang. Katanya mau belikan apartemen mewah di pusat kota Jakarta, cincin berlian 2 karat. Tapi sekarang apa? Kamu bangkrut. Apartemen dan cincinku bagaimana? Suara Baskara terdengar lelah dan putus asa. Rina, sayang, sabar dulu ya. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Beri aku waktu untuk bangkit lagi. Aku pasti akan membelikannya untukmu, bahkan akan kuganti 2 kali lipat. Sabar? Aku bisa percaya apa lagi? Rina tertawa mengejek. Waktu mendekatiku, kamu bilang kamu pemilik perusahaan besar. Bilang kalau percaya padamu, aku akan hidup enak selamanya. Tapi hasilnya apa? Mengikutimu, aku tidak dapat apa-apa, malah dihina oleh si Kartika itu. Sekarang kamu bangkrut, kenapa aku harus ikut susah denganmu? Kan sudah kubilang, biarkan aku cari kerja dulu, lalu kita bangun semuanya pelan-pelan. Suara Baskara mulai terdengar marah. Sekarang kita sedang susah, harusnya saling mendukung. Bukan malah memikirkan uang terus. Mendukung? Rina tertawa seolah mendengar lelucon terlucu di dunia. Baskara, jangan bicara seperti itu padaku. Aku pacaran denganmu karena uangmu. Sekarang tidak ada uang, kamu hanya pecundang tak berguna. Untuk apa aku membantumu? Dengar baik-baik, hari ini kita selesaikan. Beri aku uang ganti rugi 2 miliar. Atau serahkan semua barang berharga yang kamu punya, kalau tidak, aku akan pergi ke depan kantormu dan teriak-teriak kalau kamu itu penipu. Mendengar percakapan itu, aku tidak bisa menahan tawa. Rina sama sekali tidak menutupi keserakahannya. Baru saja berbisik-bisik cinta, sekarang langsung berbalik tanpa perasaan. 2 miliar, sekarang uang 200.000 pun aku tidak punya. Teriak Baskara. Rina, kamu keterlaluan. Tas, mobil, perhiasan yang kubelikan untukmu itu totalnya sudah miliaran. Masih belum puas juga? Miliaran? Rina tertawa sinis. Barang-barang itu sekarang tidak ada harganya. Mobil sport yang kamu belikan itu mobil bekas. Tas bermerek itu palsu. Dan perhiasan yang kamu berikan kebanyakan imitasi. Baskara, kamu itu hanya penipu. Tidak punya uang tapi bergaya kaya dengan uang si Kartika itu. Begitu aliran dananya diputus, sifat aslimu keluar. Omong kosong. Baskara gemetar karena marah. Barang yang kubelikan itu asli semua. Jangan bicara sembarangan. Asli? Kalau begitu tunjukkan kwitansinya. Rina mendesaknya. Tidak bisa? Kan? Baskara, dengar ya, kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Aku akan pergi ke Wijaya Group, ke perusahaan Kartika, dan akan kusebarkan semua tentangmu. Aku tidak akan membiarkan wanita itu hidup bahagia juga. Kamu berani? Teriak Baskara. Rina, kalau kamu berani melakukan itu, aku akan bongkar semua tentang kita. Biar kamu hancur juga, silakan saja. Aku tidak takut. Rina sama sekali tidak peduli. Aku baru lulus kuliah. Paling parah aku pindah kota dan mulai hidup baru. Tapi kamu? Kalau kamu hancur, kamu akan kehilangan segalanya. Pikirkan baik-baik. Baskara? Mau kasih uang atau tidak? Rekaman suara berhenti sampai di situ. Aku bisa membayangkan betapa putus asanya Baskara saat ini. Rina? Yang dia kira cinta sejatinya? Ternyata hanya wanita materialistis. Begitu dia tidak punya uang, Rina langsung mengancam dan meninggalkannya. Tidak lama kemudian, detektif mengirimkan sebuah video lagi. Di dalam video, Rina sedang menarik paksa bros dasi dari kerah Baskara. Itu adalah bros berlian mahal seharga ratusan juta yang pernah kuberikan padanya. Ini saja cukup. Ini sepertinya bisa diuangkan. Rina menarik bros itu dengan kasar. Baskara berusaha melawan sekuat tenaga. Jangan.
Ini barang terakhir yang kupunya. Mata Baskara memerah, memegangi bros dasinya. Barang terakhir? Memangnya bisa dimakan? Rina menarik bros itu dengan sangat kuat hingga terlepas dan ada di tangannya. Dia menimbangnya, lalu mengangguk puas. Ini lumayan, mungkin bisa dapat 20 atau 30 juta. Baskara, sial sekali aku bertemu sampah sepertimu. Hari ini kita putus. Jangan hubungi aku lagi. Selesai bicara, Rina bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Seolah takut Baskara akan mengejarnya. Baskara berdiri terpaku menatap punggung Rina, tubuhnya gemetar hebat, hingga akhirnya lututnya lemas dan dia ambruk ke tanah. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menangis pilu. Sumpah cinta yang dia kira akan abadi, hancur begitu saja di hadapan uang. Aku mematikan video dan tersenyum dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun, hanya kepuasan. Baskara, inilah akibat dari mengkhianatiku. Dulu kamu mengira menemukan cinta sejati, tapi ternyata dia hanya wanita egois yang mengincar uangku. Sekarang kamu kehilangan segalanya, dan itu semua karena ulahmu sendiri. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu Ibu Jamilah. Aku mengangkat alis sedikit dan menjawabnya. Kartika. Dasar pembawa sial. Suara Ibu Jamilah lebih geram dari sebelumnya. Anakku baru saja menelepon. Bilang si Rina itu mengambil barang terakhirnya lalu meninggalkannya. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak menarik investasi, anakku tidak akan bangkrut, dan tidak akan ditinggalkan oleh perempuan itu. Kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan gantung diri di depan perusahaanmu. Gantung diri? Aku tertawa sinis. Ibu Jamilah, silakan saja. Di depan perusahaan kami ada CCTV 24 jam. Kalau ibu benar-benar gantung diri, saya akan lapor polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Nanti, bukannya membantu anak ibu, malah ibu sendiri yang akan masuk penjara. Keluarga ibu pasti akan sangat malu. Dasar wanita kejam. Ibu Jamilah sangat marah, hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, barulah dia berteriak, aku tidak peduli. Pokoknya kembalikan uang anakku. Anakku bangkrut karena kamu. Karena saya? Aku tertawa getir. Dia yang selingkuh. Dia yang memakai uang saya untuk memelihara wanita lain, sampai jadi begini. Bukankah itu salahnya sendiri? Ibu Jamilah. Kalau ibu benar-benar khawatir pada anak ibu, cepat cari kerja dan pikirkan cara melunasi utang. Pasti tidak ada waktu untuk menelepon dan mengamuk seperti ini. Cari kerja? Anakku itu direktur perusahaan. Mana bisa dia jadi bawahan orang lain? Ibu Jamilah berkata dengan tidak percaya. Kartika, dengar baik-baik. Kalau tidak mengembalikan uang, aku akan duduk di depan rumahmu setiap hari. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Silakan saja, kataku dengan nada menghina. Rumah saya ada keamanan. Kalau ibu mengamuk di depan gerbang, akan langsung diusir. Kalau sampai terluka, jangan salahkan saya. Aku menutup telepon dan melemparkan ponselku. Ibu Jamilah ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sampai di titik ini, masih saja bilang anaknya direktur dan tidak bisa kerja jadi bawahan. Sungguh menggelikan dan menyedihkan. Aku minum segelas air. Baskara ditinggalkan Rina, Ibu Jamilah terus mengamuk. Sekarang dia pasti pusing sekali. Tapi ini belum cukup. Aku akan membuatnya merasakan semua kepedihan dan keputusasaan. Akan kubuat dia sadar betapa fatal akibat dari pengkhianatannya. Sudah waktunya untuk mengungkap identitasku yang sebenarnya. Jika dia tahu bahwa aku adalah satu-satunya pewaris Wijaya Group, dengan kekayaan yang jauh melampaui imajinasinya, bagaimana ekspresinya nanti? Aku menelepon sekretarisku. Besok jam 10 pagi, adakan konferensi pers di kantor pusat Wijaya Group. Aku akan mengumumkan identitasku secara resmi. Tolong sebarkan juga berita tentang hubungan menjijikkan Baskara dan Rina kepada media. Kita buat pesta ini jadi besar-besaran. Baik? Nona. Akan segera saya siapkan. Keesokan paginya, jam 9. Setelah sarapan, kepala pelayan datang dan berkata dengan hormat. Nona, mobil sudah siap. Di kantor pusat juga semua sudah disiapkan, para wartawan sudah menunggu di ruang konferensi pers.
Aku mengangguk, lalu berjalan ke ruang ganti. Aku mengenakan setelan rok hitam yang dibuat khusus, sepatu hak tinggi perak, dan mengikat rambutku tinggi-tinggi, memperlihatkan leher jenjangku. Di pergelangan tanganku, terpasang jam tangan edisi terbatas dari merek ternama. Penampilanku kali ini bernilai 10 kali lipat lebih mahal dari masa kejayaan Bhaskara. Wanita di cermin itu memiliki tatapan tajam dan aura yang mengintimidasi. Bukan lagi Kartika yang lemah lembut yang dulu hidup dalam diam. Ayo pergi. Aku mengangkat dagu sedikit dan berjalan ke pintu. Begitu melangkah keluar dari gerbang rumah, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam sudah menunggu dengan tenang, bodinya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sopir membukakan pintu dengan hormat sambil membungkuk. "Silakan, Nona." Tetangga yang mendengar suara itu menjulurkan kepala dari jendela. Mereka semua terkejut melihat pemandangan itu. Dulu, mereka mengenalku sebagai istri Bhaskara, hanya seorang putri dari keluarga kaya biasa. Mereka tidak pernah menyangka aku adalah seseorang yang bisa menaiki mobil semewah ini. Aku melangkah masuk ke dalam mobil dengan anggun. Jok kulit yang lembut dan interior yang mewah namun simpel, semuanya menunjukkan kemewahan. Mobil perlahan bergerak meninggalkan kompleks perumahan, menuju kantor pusat Wijaya Group. Aku memandang pemandangan di luar jendela sambil bertekad dalam hati. Hari ini, aku akan menunjukkan pada seluruh dunia siapa Kartika Wijaya. Bhaskara, Ibu Jamilah, dan Rina. Akan kubuat mereka merasa menyesal dan takut luar biasa atas semua yang pernah mereka lakukan. Sekitar 30 menit kemudian, mobil tiba di kantor pusat Wijaya Group. Gedung pencakar langit setinggi 80 lantai ini adalah salah satu bangunan paling ikonik di Jakarta, dan salah satu aset keluarga Wijaya. Begitu mobil berhenti, CEO perusahaan, Pak Ismail, memimpin jajaran direksi untuk menyambutku dengan hormat di depan pintu. "Nona sudah tiba." "Iya." Aku mengangguk dan berjalan masuk ke dalam gedung di bawah sambutan mereka. Lobi dipenuhi oleh wartawan. Begitu aku melangkah masuk, semua kamera langsung mengarah padaku. Kilatan blitz menyilaukan tanpa henti. Para wartawan mengerumuniku, "Ibu Kartika, apa benar Anda adalah pewaris Wijaya Group? Ibu Kartika, kenapa Anda menyembunyikan identitas Anda selama ini? Ibu Kartika, apakah kebangkrutan perusahaan Bapak Bhaskara benar-benar ada hubungannya dengan Anda?" Aku mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Wajahku tersenyum tipis, lalu aku berkata dengan suara yang jelas dan kuat, "Bapak dan Ibu sekalian, mohon tenang sejenak. Saya tahu Anda semua punya banyak pertanyaan. Nanti dalam konferensi pers, saya akan menjawab semuanya." Selesai bicara, aku mengikuti Pak Ismail masuk ke ruang konferensi pers dan duduk di kursi tengah. Ruangan itu dipenuhi oleh media dari seluruh negeri dan tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis. Aku menyapukan pandangan ke sekeliling, lalu mengambil mikrofon dan berbicara perlahan. "Selamat siang, semuanya. Saya Kartika Wijaya, satu-satunya pewaris Wijaya Group." Kata-kata itu membuat ruangan meledak seketika. Para wartawan kembali heboh. Kilatan blitz menyambar-nyambar. "Ibu Kartika benar-benar pewaris Wijaya Group? Luar biasa. Wijaya Group adalah perusahaan raksasa di negara ini. Sebagai satu-satunya pewaris, kenapa Anda menikah dengan Bapak Bhaskara dan bahkan mendukung pendirian perusahaannya? Kebangkrutan perusahaan Bapak Bhaskara, apakah itu memang rencana Anda?" Aku tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. Pertama, bahwa saya adalah satu-satunya pewaris Wijaya Group adalah benar. Hal ini akan dikonfirmasi langsung oleh ayah saya, Bapak Surya Wijaya, melalui video sebentar lagi. Kedua, saya menikah dengan Bhaskara karena saya percaya dia adalah orang yang pekerja keras dan memiliki ambisi. Saya ingin memberinya kesempatan. Saya mendukung pendirian perusahaannya karena saya berharap dia akan sukses dan tidak mengecewakan saya. Tapi kemudian, nada suaraku berubah menjadi dingin sedingin es. Namun, dia menyalahgunakan kepercayaan saya. Dia menggunakan uang saya untuk berselingkuh selama pernikahan kami, memelihara wanita lain, dan bahkan bersekongkol dengan ibunya untuk menipu saya dan keluarga saya. Oleh karena itu, saya menarik kembali investasi saya. Dan kebangkrutan perusahaannya adalah akibat dari karmanya sendiri. Itu adalah akhir yang pantas bagi seorang pengkhianat. Selesai bicara, aku memberi isyarat pada sekretaris untuk menampilkan foto-foto mesra Bhaskara dan Rina, rekaman suara,
dan bukti-bukti penindasan Ibu Jamilah di layar besar. Para wartawan yang melihat konten di layar terkejut. Ruang konferensi pers menjadi riuh dalam sekejap. Ya Tuhan, Baskara orang seperti itu? Memakai uang istri untuk selingkuh? Ibunya juga ikut menipu dan menindas menantunya. Keterlaluan. Kritik dari para wartawan terdengar di mana-mana. Semua orang menatap layar dengan tatapan marah dan jijik. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu Baskara. Aku mengangkat alih sedikit, lalu mengaktifkan pengeras suara dan menjawabnya. Kartika, apa yang kamu lakukan? Suara Baskara penuh kegilaan. Kamu? Kamu pewaris Wijaya Group? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kamu sengaja mempermainkanku sejak awal, kan? Semua mata di ruangan tertuju pada ponselku. Aku tertawa sinis dan berkata, Baskara, aku menyembunyikan identitasku karena kupikir kamu tidak pantas untuk mengetahuinya. Dulu aku mengira kamu orang yang punya prinsip dan ambisi. Ternyata, kamu hanya orang rendahan yang haus akan harta dan pujian. Saat kamu memakai uangku untuk selingkuh, apa kamu tidak memikirkan akhir seperti ini? Dasar wanita kejam. Aku benar-benar buta menikahi orang sepertimu. Kamu menghancurkan perusahaanku, membuatku dicemooh masyarakat. Kita lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Aku tertawa getir. Baskara, dalam kondisimu sekarang, kamu punya kekuatan apa untuk melawanku? Lihat dirimu sekarang. Kehilangan segalanya? Ditinggalkan semua orang? Ini semua karena ulahmu sendiri. Dan dengar baik-baik, ini baru permulaan. Semua utangmu padaku, akan kutagih sampai lunas. Aku langsung menutup telepon. Para wartawan di ruangan itu ternganga menyaksikan adegan yang luar biasa ini. Luar biasa. Baskara kena batunya. Ibu Kartika hebat. Orang sampah seperti itu memang harus diberi pelajaran. Aku menoleh pada para wartawan lagi. Saya mengadakan konferensi pers hari ini bukan hanya untuk mengumumkan identitas saya, tapi juga untuk memberitahu semua orang bahwa pengkhianat pernikahan dan orang yang tidak tahu berterima kasih akan menerima ganjaran yang setimpal. Dan saya peringatkan semua orang yang berniat macam-macam dengan saya dan keluarga Wijaya, sadarilah posisimu dan jangan melakukan hal bodoh. Tiba-tiba, video ayahku muncul di layar besar. Ayahku mengenakan setelan jas, wajahnya serius, dan berkata, "Selamat siang semuanya, saya Surya Wijaya. Kartika adalah putri saya dan satu-satunya pewaris Wijaya Group. Dulu kami menyembunyikan identitasnya dengan harapan dia bisa menemukan cinta sejati dalam kehidupan biasa. Tapi Baskara tidak tahu diri, mengkhianati putri saya dan menipu keluarga Wijaya. Dalam kesempatan ini, saya mengumumkan bahwa keluarga Wijaya tidak akan pernah memaafkan Baskara dan keluarganya, dan akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menuntutnya secara hukum dan menagih semua utangnya pada putri saya." Kata-kata ayahku menjadi konfirmasi akhir identitasku dan paku terakhir di peti mati Baskara. Setelah konferensi pers selesai, saat aku hendak meninggalkan ruangan, Ibu Jamilah berlari masuk ke lobi seperti orang gila. "Kartika, dasar penipu. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku, mau lari kemana? Keluar." Dia mencoba menerjangku tapi dihalangi oleh Satpam. "Ibu Jamilah, apa ibu masih belum sadar juga? Anak ibu jadi begini karena karmanya sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau masih mengamuk di sini, saya akan suruh Satpam mengusir ibu sekarang juga." "Usir? Coba saja." Ibu Jamilah menatapku tajam sambil berteriak. "Kamu menyembunyikan identitasmu? Menipu kami? Kamu membuat perusahaan anakku bangkrut, membuatnya dicemooh masyarakat, kamu harus ganti rugi." "Ganti rugi?" Aku tertawa getir. Saya tidak menuntut ganti rugi atas penderitaan mental yang ibu sebabkan saja sudah untung. Anak ibu selingkuh? Ibu ikut mendukungnya. Utang kalian pada saya seumur hidup pun tidak akan lunas. Masih berani minta ganti rugi? Aku memberi isyarat pada Satpam untuk mengusirnya. Ibu Jamilah diseret keluar sambil terus mengumpat. Aku menatap punggungnya yang menyedihkan dan tersenyum dingin. "Baskara, Ibu Jamilah, mimpi buruk kalian baru saja dimulai." Tiba-tiba, Pak Ismail datang dan berkata, "Nona, Bapak Baskara terus menelepon. Apa perlu diblokir?" "Tidak perlu," aku menggelengkan kepala.
Pasti mau minta balikan atau minta uang. Bilang padanya saya tidak punya waktu, dan suruh pengacara untuk mempercepat proses tuntutan, menagih semua utangnya. Tidak lama setelah mobil Rolls-Royce meninggalkan kantor pusat Wijaya Group, sebuah pesan masuk dari sekretarisku. Nona, Bapak Baskara menunggu Nona di depan gerbang perusahaan. Dia bilang harus bertemu Nona. Dia menangis meraung-raung minta balikan. Aku tertawa sinis dan berkata pada sopir, putar balik. Karena dia belum terinjak-injak sampai hancur, baguslah dia datang sendiri. Mobil kembali menuju gedung Wijaya Group. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang. Di tengah-tengahnya, ada Baskara. Dia mengenakan setelan jas yang kotor, rambutnya acak-acakan. Di tangannya ada sebuah tas usang. Melihat mobilku, dia buru-buru melambaikan tangan sekuat tenaga seolah menemukan sekoci penyelamat. Begitu mobil berhenti dan aku turun, Baskara menerobos kerumunan, berlari, dan langsung berlutut di hadapanku. Tas di tangannya jatuh. Beberapa buah mangga mentah, sebuah syal rajutan, dan jepit rambut plastik murahan berhamburan keluar. Kartika. Kartika. Aku salah. Aku benar-benar salah. Baskara memeluk kakiku dan menangis meraung-raung. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Seharusnya tidak memakai uangmu untuk wanita lain. Seharusnya tidak mendengarkan ibuku dan menindasmu. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Kita mulai dari awal, ya? Aku akan berbuat baik padamu, sungguh. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Orang-orang di sekitar terkejut, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Ya Tuhan, itu Baskara yang selingkuh, kan? Minta balikan? Menyedihkan sekali. Berlutut minta balikan, bawa barang murahan begitu. Bu Kartika kan pewaris Wijaya Group, tidak mungkin dia mau kembali pada pria seperti itu. Wajahku jijik, mencoba melepaskan kakiku dari pelukan Baskara, tapi dia memeluknya sangat erat. Baskara, apa kamu tidak malu? Aku malu sekali. Tidak. Kartika. Aku tidak akan melepaskanmu. Baskara menangis semakin keras. Aku salah. Aku tahu aku tidak pantas untukmu, tapi aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku seperti kesurupan, ditipu oleh Sirina itu. Sekarang aku tahu sifat aslinya. Di hatiku hanya ada kamu, Kartika. Benar-benar cinta? Aku tertawa mengejek dan menatapnya. Baskara, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uang keluarga Wijaya. Dulu saat tidak tahu identitasku, kamu mengkhianatiku. Sekarang tahu aku pewaris Wijaya Group, kamu datang berlutut minta balikan. Kamu pikir aku bodoh? Bukan, Kartika. Aku benar-benar mencintaimu, dulu aku hanya khilaf sesaat. Sekarang, aku benar-benar menyesal. Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Bahkan menerobos api pun aku mau. Menerobos api? Aku mengangkat alis dan menatapnya. Kalau begitu, merangkaklah dari sini sampai ke seberang jalan sana. Merangkak pergi dan kembali. Nanti akan aku pertimbangkan. Baskara tertegun sejenak, wajahnya berubah dari pucat menjadi hijau. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, mengatakan aku terlalu kejam. Tapi kebanyakan berpikir itu adalah hukuman yang pantas dia dapatkan. Kenapa? Tidak bisa? Aku tertawa mengejek. Baskara, hal sekecil ini saja tidak bisa kamu lakukan? Masih bilang akan melakukan apa saja untukku? Kamu tidak benar-benar ingin balikan denganku. Kamu hanya ingin kembali menumpang hidup padaku dan memakai uangku dengan nyaman. Bukan? Bukan begitu. Baskara berteriak panik. Kartika, aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Lihat, aku bawakan hadiah untukmu. Aku menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Syal ini, aku mencarinya di beberapa pasar baru ketemu. Jepit rambut ini, model yang dulu kamu suka, aku memilihnya dengan hati-hati. Aku melihat barang-barang murahan yang berceceran di lantai, dan tidak bisa menahan tawa. Baskara, kamu pikir aku sekarang bangkrut, lalu dengan sampah murahan ini aku akan terharu? Saat memberikan hadiah pada Rina, kamu berikan cincin berlian 20 miliar, tas ratusan juta. Tapi untukku, kamu hanya menyiapkan ini? Kamu merendahkanku? Bukan. Kartika, sekarang aku tidak punya uang.
jadi hanya bisa beli ini. Suara Baskara perlahan melemah. Matanya penuh dengan rasa malu dan menyedihkan. Tidak punya uang? Aku tertawa mengejek. Saat kamu memakai uangku untuk memelihara selingkuhanmu, apa kamu tidak memikirkan hari ini, sekarang tidak punya uang, datang mengemis padaku? Kamu pikir aku akan kasihan? Baskara, dengar baik-baik. Bahkan jika aku harus hidup sendiri seumur hidup, aku tidak akan pernah memulai lagi dengan orang rendahan yang tidak tahu terima kasih dan serakah sepertimu. Aku berteriak pada satpam di samping. Seret orang ini pergi. Lemparkan jauh-jauh dari pandanganku. Siap, Nona. Satpam maju hendak menyeret Baskara. Kartika, jangan begini, aku benar-benar mencintaimu. Baskara memeluk kakiku tidak mau lepas. Aku tahu kamu masih marah. Pukul aku, maki aku, asal kamu maafkan aku. Aku rela melakukan apa saja. Pukul? Maki? Aku tidak mau mengotori tanganku. Aku memberi isyarat pada satpam dan berkata dengan dingin, seret dia pergi. Boleh pakai kekerasan? Tidak usah sungkan. Satpam tidak ragu lagi. Mereka melepaskan tangan Baskara dengan paksa dan menyeretnya. Baskara meronta sekuat tenaga sambil berteriak, Kartika. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menunggu sampai kamu memaafkanku. Silakan saja, kataku dengan nada menghina. Bahkan jika kamu menunggu seumur hidup, aku tidak akan memaafkanmu. Dan buang semua barang-barang itu. Menjijikkan. Satpam menyeret Baskara ke pinggir jalan, lalu memungut mangga, syal, dan jepit rambut di lantai, dan membuangnya ke tempat sampah di dekatnya. Baskara melihat hadiahnya dibuang dan punggungku yang dingin, akhirnya lututnya lemas dan dia ambruk ke tanah, menangis pilu. Orang-orang di sekitar menunjuk-nunjuknya sambil mengambil foto, harga dirinya hancur lebur saat itu juga. Aku berjalan masuk ke gedung Wijaya Group. Suara cemoohan dan tangisan Baskara dari belakang perlahan menghilang. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun, hanya puas. Baskara, inilah akibat dari pengkhianatanmu. Berlutut memohon, lalu berpikir aku akan kembali. Mimpi saja. Saat kembali ke ruang kerja, sekretarisku memberikan segelas air hangat. Nona tidak apa-apa? Bapak Baskara benar-benar keterlaluan. Aku tidak apa-apa. Aku minum seteguk air lalu berkata dengan dingin. Orang seperti itu harus dipermalukan seperti ini baru sadar kesalahannya. Oh ya, Nona, sekretaris menambahkan, ada kabar tentang Rina. Bros dasi yang dia rebut dari Bapak Baskara dia jual ke Pegadaian, tapi ternyata dinilai palsu, hanya laku beberapa juta rupiah. Sekarang dia sedang mengamuk di Pegadaian. Oh, aku mengangkat alis, tertarik. Baskara tidak hanya menipuku, ya, dia juga menipu Rina. Rasakan. Dan kami juga menemukan bahwa dulu Rina pernah diam-diam menggelapkan uang ratusan juta dari rekening perusahaan Bapak Baskara. Sekarang dia berencana kabur ke kota lain dengan uang itu. Kabur? Aku tertawa sinis. Tidak semudah itu. Sudah bersenang-senang dengan uangku, lalu mau kabur begitu saja, hubungi pengacara. Tuntut Rina juga. Suruh dia kembalikan semua uang yang dia gelapkan. Baik, Nona. Akan segera saya laksanakan. Aku berjalan ke jendela, melihat Baskara yang masih terduduk di bawah gedung, dan tersenyum dingin. Baskara, Rina, neraka kalian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pembalasan dendam ini belum berakhir. Akan kubuat kalian merasakan betapa menyakitkannya mengkhianatiku, keputusan terbodoh dalam hidup kalian. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu menjawabnya. Halo, Ibu Kartika Wijaya? Saya Adrian Kusuma dari Kusuma Group. Suara yang dalam dan berkarisma terdengar dari seberang. Saya melihat konferensi pers Anda hari ini. Saya sangat terkesan dengan ketegasan dan keberanian Anda. Apakah saya boleh mentraktir Anda makan malam, Adrian? Aku terdiam sejenak. Kusuma Group adalah perusahaan besar yang setara dengan Wijaya Group. Dan Adrian adalah sosok legendaris di dunia bisnis. Muda, berbakat, dan tampan. Aku tidak menyangka dia akan meneleponku tiba-tiba. Bapak Adrian terlalu memuji, aku tersenyum dan berkata. Tapi akhir-akhir ini saya cukup sibuk, tidak yakin apakah ada waktu. Tidak apa-apa,
Suara Adrian tetap lembut. Saya bisa menunggu sampai Ibu Kartika ada waktu. Sebenarnya, saya punya sebuah proyek kerjasama yang sepertinya sangat cocok untuk Wijaya Group. Saya ingin bertemu langsung untuk membahasnya. Makan malam hanya bonus, kata proyek kerjasama membuatku tertarik. Kemampuan Kusuma Group sangat kuat. Jika bisa bekerja sama, akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Wijaya Group. Baiklah, aku mengangguk. Kalau begitu, besok jam 7 malam di Sky Lounge, Hotel Grand Hyatt. Apakah Anda bisa? Tentu saja, suara Adrian terdengar senang. Kalau begitu, sampai bertemu besok, Bu Kartika. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit bersemangat. Aku sudah lama mendengar nama Adrian Kusuma, tapi belum pernah bertemu. Tidak disangka kami akan berkenalan dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Rina, setelah lelah mengamuk di Pegadaian dan hanya mendapatkan 10 juta, berdiri di pinggir jalan, sambil menggenggam uang lecek itu. Dia menatap mobil-mobil mewah yang lalu lalang dengan amarah. Seharusnya sekarang dia mengenakan barang bermerek, tinggal di rumah mewah, menjadi Nyonya Baskara. Tapi sekarang, dia harus khawatir soal makan besok. Semua ini karena Baskara, si penipu itu. Baskara berani menipuku. Rina mengertakkan gigi. Tiba-tiba, dia teringat saat dulu membereskan dokumen untuk Baskara, dia pernah melihat catatan transfer yang mencurigakan. Meskipun tertulis sebagai biaya proyek, rekening penerimanya adalah rekening pribadi. Dia langsung menduga Baskara menggelapkan uang perusahaan. Sebuah pikiran jahat muncul di kepalanya, karena Baskara telah membuatnya seperti ini, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia memutuskan akan menggunakan bukti itu untuk menghancurkan Baskara. Rina bergegas kembali ke Hotel Melati, mencari USB yang dulu diam-diam dia salin. Di dalamnya ada semua catatan transfer mencurigakan, laporan keuangan, dan dokumen kontrak palsu yang dibuat Baskara. Dengan membawa USB itu, dia menuju kantor berita terbesar di kota. Saya punya informasi. Baskara menggelapkan uang perusahaan. Saya punya buktinya. Nama Baskara membuat mata para wartawan berbinar. Dia adalah orang yang paling banyak dibicarakan saat ini. Wartawan buru-buru mengeluarkan perekam suara dan buku catatan. Rina melemparkan USB itu ke meja, dan berkata dengan berapi-api, "Di sini ada semua buktinya." Baskara menggelapkan puluhan miliar dari modal yang diberikan Kartika, ditransfer ke rekening pribadinya. Uang itu dia pakai untuk membelikan saya hadiah dan pergi bulan madu ke Bali. Perusahaannya itu sudah lama kosong. Wartawan memeriksa isi USB dan langsung tahu ini adalah berita besar. Mereka mewawancarai Rina dan memotret bukti-bukti itu. Kurang dari 2 jam kemudian, berita Baskara tak hanya selingkuh, tapi juga gelapkan puluhan miliar uang perusahaan menjadi berita utama di semua media. Saat itu, Baskara sedang duduk minum bir murah sambil makan mie instan di sebuah warung pinggir jalan. Dia masih berharap Kartika akan luluh. Tiba-tiba, seorang pejalan kaki mengenalinya dan berteriak, "Itu dia, itu Baskara, si penipu yang menggelapkan uang perusahaan." Orang-orang mengerumuninya, menunjuk-nunjuk dan memotretnya. Jadi orangnya seperti ini. Pakai uang istri untuk selingkuh, menggelapkan uang perusahaan lagi. Penjarakan saja. Baskara panik ketakutan, mencoba lari tapi dikepung oleh kerumunan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Telepon dari penagih utang. "Baskara, dasar penipu, berita penggelapan uangmu sudah keluar. Kembalikan uangku sekarang, atau aku lapor polisi." Telepon berdering tanpa henti. Baskara melihat berita yang terus bermunculan dan menggelengkan kepala dengan gila. Dia menelepon Rina dan membentak, "Rina, ini ulahmu, kan? Kamu yang membocorkannya." Tawa sinis Rina terdengar dari seberang. "Baskara, baru sadar?" "Iya, ini aku. Siapa suruh kamu menipuku? Nikmati saja hukumanmu di penjara. Aku besok akan pergi ke kota lain. Jangan harap bisa menemukanku lagi." Rina menutup telepon dan memblokir nomornya. Baskara berdiri tertegun sejenak, lalu menerobos kerumunan dan berlari tunggang langgang. Dia berlari cukup jauh hingga sampai di sebuah gang sepi, baru bersandar di dinding sambil terengah-engah. Jasnya kotor oleh noda, rambutnya acak-acakan, kondisinya sangat menyedihkan. Akhirnya dia ambruk.
dia memegangi kepalanya dan menangis pilu. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam berhenti di ujung gang. Dua orang pria berjas turun dari mobil dan menghampiri Baskara. "Bapak Baskara? Kami dari tim pengacara Ibu Kartika Wijaya. Ibu Kartika telah menuntut Anda secara resmi atas tuduhan penggelapan uang dan pengkhianatan dalam pernikahan. Silakan ikut dengan kami." Baskara menatap mereka dengan pandangan putus asa. "Tidak. Aku tidak punya uang. Aku tidak mau masuk penjara." "Itu bukan keputusan Anda," kata pengacara itu dengan dingin. "Semua aset atas nama Anda akan dibekukan. Pakaian dan jam tangan yang Anda kenakan sekarang akan dilelang untuk membayar utang." Akhirnya, Baskara dipaksa masuk ke dalam mobil oleh tim pengacara. Dia merasa kali ini dia benar-benar tamat. Mobil berhenti di depan gedung Wijaya Group, dan dia diseret ke ruang kerjaku. Pintu terbuka. Baskara melihatku duduk di belakang meja kerja, suaranya bergetar. Kartika." Dia mencoba mendekatiku tapi dihalangi oleh pengacara. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan. "Baskara, kita bertemu lagi. Tidak kusangka kamu akan jatuh secepat ini, Kartika. Aku salah. Aku benar-benar salah." Baskara menangis meraung-raung. "Soal penggelapan uang? Soal pengkhianatan? Semuanya salahku. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan menebusnya seumur hidup." "Kesempatan?" Aku tertawa sinis. "Kesempatan yang pernah kuberikan padamu sudah tak terhitung jumlahnya. Kamu sendiri yang membuangnya. Baskara, kejahatanmu harus diadili oleh hukum. Sekarang semuanya sudah terlambat. Yang menantimu hanyalah sel penjara yang dingin." Akhirnya, Baskara diseret keluar sambil melolong. "Kartika, tolong maafkan aku." Aku berdiri di dekat jendela, menatapnya dibawa masuk ke mobil polisi yang kemudian melaju pergi. Aku menelepon ayahku untuk melaporkan situasi. Ayahku berkata orang seperti itu memang pantas dihukum, dan memberiku semangat. Semuanya mulai kembali normal. Keesokan harinya setelah Baskara ditangkap polisi, sore hari terdengar keributan di luar rumah. Satpam membawa seseorang masuk. Bukan orang lain, melainkan Ibu Jamilah. Tidak bertemu beberapa hari, penampilannya berubah drastis. Pakaian mewahnya lenyap, digantikan oleh baju tua yang kompang-camping. Di tangannya ada sebuah mangkuk keramik yang retak, persis seperti gelandangan. Kartika. Nona. Melihatku, Ibu Jamilah langsung berlutut. Mangkuk keramiknya jatuh. Beberapa bakpao keras di dalamnya menggelinding keluar. "Tolonglah orang tua yang malang ini. Beri aku sedikit uang. Aku akan mati kelaparan. Baskara sudah masuk penjara. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi." Dia menangis terseduh-seduh, tapi matanya masih menatap liar pada barang-barang berharga di ruang tamu. Aku bersandar di sofa, menatapnya dengan dingin. "Ibu Jamilah? Baru sekarang minta tolong? Dulu saat menindasku, apa tidak terpikirkan hari seperti ini? Kartika. Aku salah. Aku memang gila." Ibu Jamilah membenturkan kepalanya ke lantai sampai dahinya memerah. "Tolong kasihanilah orang tua ini, beri aku uang untuk makan. Nanti kalau Baskara keluar, kami pasti akan membalas budi." "Membalas budi?" Aku tertawa getir. "Bagaimana caranya? Mengembalikan anakku yang telah hilang? Atau melunasi utang yang kalian buat?" Ibu Jamilah, sekarang berpura-pura menyedihkan tidak akan membuatku luluh. Aku menyuruh Satpam mengambil sisa makanan kemarin dari dapur. Tidak lama, Satpam datang membawa sebuah panci berisi nasi sisa, sayuran, dan beberapa tulang ayam. Melihat itu, wajah Ibu Jamilah berubah, lalu dia berteriak. "Kartika, beraninya kamu melakukan ini padaku? Ini kan makanan sisa, sudah lebih dari cukup, bukan?" Kataku dengan dingin. "Ibu Jamilah, sekarang status Anda adalah pengemis. Diberi makan saja seharusnya sudah bersyukur. Masih menganggap diri Anda nyonya besar? Anggap saja sisa makanan ini adalah belas kasihan terakhir dariku." Ibu Jamilah mendorong panci itu dengan marah. Sisa makanan berhamburan di lantai. "Aku tidak mau makan ini. Beri aku daging, ikan, dan uang. Kamu punya banyak uang, kan?
Uang 1 atau 2 miliar itu hanya uang receh untukmu, kan? Berikan sekarang, atau aku akan tidur di depan rumahmu dan teriak-teriak kalau kamu menyiksa ibu mertuamu. Ibu mertua? Aku tertawa sinis. Ibu Jamilah, saya sudah bercerai dengan Baskara. Anda bukan lagi ibu mertua saya, dan saya tidak punya kewajiban untuk menafkahi Anda. Kalau masih mengamuk di sini, saya akan kirim Anda ke sel di sebelah anak Anda. Silakan pilih. Mendengar kata-kataku, Ibu Jamilah ketakutan. Dia tidak berani berteriak lagi, hanya bisa menangis memohon. Tapi aku tidak akan pernah melupakan hari di mana dia membuatku kehilangan anakku, hari di mana dia mencuri peninggalan ibuku untuk diberikan pada selingkuhan suamiku. Aku menyuruh satpam mengusirnya dari rumah. Ibu Jamilah diseret keluar sambil terus mengumpat, tapi aku tidak peduli. Aku menatap punggungnya yang menyedihkan dan merasa puas. Tiba-tiba, ada telepon dari pengacara. Kasus penggelapan uang Baskara sudah memiliki bukti yang kuat dan akan segera disidangkan. Apartemen kecil atas nama Ibu Jamilah juga akan dilelang untuk membayar utangnya padaku. Aku merasa puas dan meminta pengacara memastikan Baskara mendapatkan hukuman yang setimpal. 1 minggu kemudian, sidang Baskara dimulai. Aku mengenakan setelan putih sederhana dan pergi ke pengadilan. Di depan pengadilan dipenuhi wartawan. Aku hanya berkata singkat, "Keadilan harus ditegakkan," lalu masuk ke ruang sidang. Baskara duduk di kursi terdakwa, mengenakan seragam tahanan, tampak sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, Ibu Jamilah masuk ke ruang sidang dengan kondisi kumuh, memanggil nama anaknya sambil menangis meraung-raung hingga ditenangkan oleh petugas pengadilan. Sidang berjalan cepat. Tim pengacara menyajikan bukti penggelapan dan pengkhianatan Baskara dengan sangat jelas. Dia hanya bisa menunduk, tidak membantah. Jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara. Baskara menangis, mengatakan dia salah dan memohon agar aku memaafkannya. Tapi hatiku sudah sedingin es. Akhirnya, hakim mengetuk palu. Terdakwa Baskara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Baskara melolong, mengatakan dia tidak bersalah, sambil diseret keluar. Ibu Jamilah ambruk ke lantai, menangis meraung-raung hingga diusir dari ruang sidang. Aku melihat akhir mereka yang menyedihkan dan merasa beban di hatiku terangkat. Akhirnya, anakku mendapatkan keadilan, setidaknya. Setelah sidang selesai, aku mendapat kabar dari detektif pribadi bahwa Rina sudah ditemukan. Dia tidak kabur ke kota lain, melainkan tinggal di sebuah apartemen mewah di Jakarta dengan seorang anak pengusaha kaya. Aku mengumpulkan semua bukti hubungan Rina dengan Baskara dan perilaku buruknya di masa lalu mengirimkannya secara anonim kepada anak pengusaha itu. Hasilnya seperti yang kuduga. Anak pengusaha itu marah besar, mengusir Rina dari rumah tanpa ampun, dan menyita semua barang bermerek yang pernah dia berikan, lalu membuangnya ke pinggir jalan. Lebih parah lagi, rentenir tempat Baskara dulu meminjam uang atas nama Rina berhasil menemukannya dan menagih utang 200 juta. Sambil menyiksanya dengan kejam. Akhirnya, Rina kehilangan segalanya dan menjadi gelandangan, mengemis di pinggir jalan. Suatu sore, aku mengemudi melewati tempatnya mengemis. Wanita yang dulu berbalut barang mewah, kini mengenakan pakaian kompang-camping, terbaring di trotoar memohon belas kasihan. Dia melihatku, wajahnya pucat ketakutan, memohon ampun, tapi aku hanya tersenyum dingin dan melaju melewatinya, sambil berbisik, "Semua penderitaan yang kamu terima adalah karma dari perbuatanmu sendiri." Setelah semua pembalasan dendam selesai, hidupku menemukan cahaya baru. Adrian Kusuma, Direktur Utama Kusuma Group, dengan hangat menyembuhkan luka masa laluku. Kami menjalin hubungan asmara secara alami. Wijaya Group, di bawah manajemen kami berdua, tumbuh menjadi perusahaan terdepan di industrinya. Akhirnya, dia melamarku di depan semua orang. Aku menangis sambil menerima lamarannya, dan kami membangun keluarga yang bahagia. 15 tahun berlalu. Pada hari Baskara keluar dari penjara, aku dan suamiku, Adrian, mengunjunginya. 15 tahun di penjara telah mengubah pengusaha yang pernah berjaya itu menjadi seorang pria tua yang menyedihkan. Dia menatap kami berdua yang tersenyum bahagia, dan tertegun hingga tidak bisa berkata-kata. Aku memberitahunya bahwa ibunya, Ibu Jamilah, telah meninggal dalam kesendirian karena sakit. Dan Rina,
berada di rumah sakit jiwa akibat trauma penyiksaan fisik. Akhirnya, Baskara ambruk, dia putus asa menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Dia berlutut memohon ampun padaku. Tapi aku hanya berbalik dengan dingin, Baskara, hukuman terbesarmu adalah tetap hidup, dan harus menyaksikan betapa bahagianya aku seumur hidupmu. Saat mobil Rolls-Royce kami melaju pergi, aku melihat dari kaca spion, Baskara yang putus asa membenturkan kepalanya ke dinding. Hidupnya berakhir di neraka yang dia ciptakan sendiri. Suamiku menggenggam tanganku dengan hangat. Akhirnya, aku benar-benar terbebas dari masa lalu yang kelam dan melangkah menuju kebahagiaan yang baru. Semuanya telah berakhir.